Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Afikum ya, melanjutkan yang tampilan kemarin. Oke, pada kali ini kita akan coba lanjutkan dengan bagaimana menginputkan data di data alat. Di data alat ini kita masih menggunakan konsep yang sama, yaitu dari tampil alat dan tampil titik PHP yang di pertemuan sebelumnya. Oke, silakan di pertemuan ini copy saja satu folder kemarin di folder baru sesuai pertemuannya boleh, atau jadiin satu juga tidak masalah. Saya kira lebih gampang untuk dibuat folder itu sendiri supaya tahu DTM berapa, tidak mengubah pertemuan sebelumnya. Oke, contoh saya buat TM ke-9. Ini data yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu koneksi, tampil, dan tampil alat. Kita tidak, di pertemuan ini kita tidak coding awal, tapi kita memanfaatkan 3 file yang sudah ada. Jadi kita cuma mau modif yang dari tampil alat sehingga menjadi tampil input alat. Oke, logikanya seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuat ini di TM ke 9, kita tabel alat perlu kita perhatikan tabel alat bahwa kalau kita ingin menginputkan data baru, syaratnya setiap data kemarin yang telah kita buat itu kan sudah ini ya, memiliki primary key. Artinya primary key itu datanya nanti kalau diinputkan data baru tidak bisa datanya sama. Contoh ini yang primary key kemarin di tabel alat kan primary key terhadap kode alat. Berarti kode alat di dalam sebuah tabel kode alatnya tidak harus bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Contoh kalau kita ingin memasukkan ALBW lagi atau alat lab inputnya blood warmer, kita harus nyari dulu blood warmer itu di data ada berapa ya. Contoh kalau terakhir ada 2, berarti nanti harus inputan baru itu harus nambah, yaitu kelompok ketiga. Dengan adanya sistem ini kita ingin coba membuat supaya penomoran kode alat ini secara otomatis, jadi tidak manual. Kalian ngetik AL BW 003 itu akan memperbesar human error atau user error ya, supaya datanya tidak kacau dan pas seperti urutannya kita coba buat otomatis. Oke, langkah pertama perlu kita simpan ini. Silakan buat kemarin masih ingat ya, tampil alat dan tampil dan tampil alat. Silakan yang tampil biarkan seperti itu. Kemudian yang ini koneksi juga sama, masih sama. Yang tampil alat silakan di save as ya. Yang ada 63 baris itu silahkan di save as. Ini persis sama persis. Tinggal nanti kita tambahin ya. Bagi teman-teman yang kemarin ini errornya di sini ya. Tampil alat. Kemarin kan ada error ini 2 ini. Ini aslinya bukan error, maksudnya adalah karena ini belum dipilih maka ini belum ada variabelnya. Kalau ingin itu errornya hilang ya dari coding kedua silakan di komentarnya ini dihilangkan. Jadi kalau saya tidak usah saya hilangkan supaya tahu error codingnya ada di mana. Nanti kalau sudah jadi baru yang error reportingnya saya konten. Oke, silahkan dicoba sekarang untuk program saya sudah jadi ini, sudah saya buatkan input alat, jadi kalian tidak perlu memikir, tinggal di coding dan memahami saja. Oke, input alat ini persis alurnya sama persis dengan yang ditampil alat titik PHP ya. Alurnya sama persis. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di ini. Baterai saya sudah menghabis. Kategori ini waktu dipilih ini sama persis. Bedanya waktu kita pilih alat lab gitu ya, blood warmer, nanti langsung muncul formulir. Nah ini, yang ininya masih sama, masih tetap di bawah. Kemudian jadi waktu kondisi apa kemarin? Jadi waktu kondisi yang dolar kategori tidak sama dengan 00 sama
dolar jenis tidak sama dengan kosong, ya, atau kondisi yang paling awal. Jadi nanti kita masukkan ya formulanya di sana. Jadi begitu kita sudah memilih, langsung otomatis di sini inputan data alat, ya, bisa diganti tabelnya, diganti alat saja juga boleh. Secara otomatis, jadi kalau alat lab kita ingin nambahkan blood burner itu langsung otomatis, karena di data ini kan ada 2 ya, terakhir 2, berarti langsung otomatis 3. Lalu kita ingin nambah centrifuge ini ada 1, sini langsung otomatis ada 2. Nah ini ya yang kira-kira agak perlu harus ada pemerhatian khusus bagi kalian untuk mengenai kodenya. Kemudian di sini ada menu pilihan ya. Ini asumsi terdefault kalau kita input data itu seharusnya kan laik. Artinya bahwa alat yang kita beli dalam pengadaan itu kan sudah melalui proses kalibrasi. Jadi jangan tidak bisa diubah. Baik, tapi kecuali kalau mau menginputkan data yang mungkin sebelumnya tidak dari baru ya, mungkin dari kondisi apa bisa di. Kemudian ruang di sini, ruang muncul keseluruhan dari data tabel ruang. Yang muncul ada nama ruangnya, yang dikirim adalah data ID ruangnya. Oke. Kemudian diketik di sini, kemudian nanti akan diklik input, nanti akan memasukkan data ke tabel alat. Itu dulu saya tak ngecas dulu ya, ngecas dulu, nanti sambung lagi bagaimana codingnya itu yang perlu kita pelajari seperti apa.